أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, ikhwani wa akhwati. Alhamdulillah bifadlillahi wa aunihi, atas karunia dan pertolongan dari Allah. Kita kali ini juga kedatangan saudara kita, akhunal mahbub Mas Rizal Khalis, dan Masya Allah atas karunia dan kemudahan dari Allah, kali ini podcast yang kedua bersama Ustadzuna Abu Usama Adam hafizahullah ta'ala. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah bkhair. Ya ini Ustaz, terkait yang sedang viral ini, yakni sebagian orang atau Dari mana nih sebagian orangnya? sebagian orang ini sepertinya posisinya di Jawa Timur ini. Jawa Timur ya? Enggak, di Jawa Timur ini. Dari ormas apa nih Mas kira-kira Mas? Nah ini kurang tahu ini dari orang siapa. Terus kemudian captionnya, kenapa pasang gambar habaib di depan imam sholat? Di rumah saja dilarang, kok ini malah dipasang di dalam masjid? Di depan imam lagi. Nah seperti itu. Ini yang lagi viral ini Ustaz. Kami dapat sebuah video di mana ada sholat tarawih di situ. Tetapi yang menjadi muskilah, selain di situ mungkin sholat tarawihnya terlalu cepat, kemudian ada bacaan-bacaan yang tidak ada pensyariatannya di situ sebelum dimulainya sholat tarawih. Kemudian yang paling mencolok dari video ini ada di foto yang dipajang di depan imamnya, sehingga mereka sholat di depan mereka posisinya ada foto yang kami sendiri tidak tahu foto siapa yang dipajang tersebut. Tapi yang pasti mungkin di situ ada unsur dan arah-arah mereka sedang bertabaruk Ustaz dengan foto-foto tersebut Ustaz. Jadi mungkin bisa dijelaskan agar permasalahan ini kita bisa mendapatkan ilmu dan bagaimana kita menyikapinya. Afiduna afadakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Permasalahan berkaitan dengan memasang atau memajang gambar makhluk bernyawa, terkhusus bahasan dalam kasus yang ditanyakan ini di dalam masjid, maka tidak diragukan akan keharamannya dan kemungkarannya sebagai sebuah kemungkaran yang besar. Terlebih lagi jika gambar tersebut adalah gambar yang memicu terjadinya kesyirikan padanya. Kenapa? Karena di antara ilah-ilah yang dijelaskan akan diharamkannya gambar makhluk bernyawa, salah satunya adalah dzari'ah kepada kesyirikan. Dia adalah perkara yang dapat menjembatani atau mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu ta'zim kepada orang-orang saleh. Dan itu adalah cikal bakal awal mula munculnya kesyirikan di muka bumi, kesyirikannya kaumnya Nabi Nuh, yaitu ketika mereka memajang tamathil, simbol-simbol baik itu berbentuk berwujud lukisan, gambar atau patung, di mana yang demikian itu di kemudian hari menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Berawalnya dari startnya itu dari mengenang dengan bentuk, kemudian membuat lukisan, memahat sebuah patung, memvisualisasikan, mewujudkannya kepada suatu simbol. Iya, simbol yang bisa dijamah dengan panca indera, yang kemudian simbol itu diagungkan. Nah, titiknya akhirnya jadinya sesuatu yang tumbuh di dalam hati itu mengagungkan sosok yang tervisualkan itu tadi. Nah, ini asal usul cikal bakal terjadinya kesyirikan. Nah, tinggal sekarang permasalahannya, kasus yang ada itu sholat di masjid kemudian dipajang gambar-gambar sosok-sosok yang mereka agungkan dalam hal ini, dan menurut mereka itu wali Ustaz. Ya, menurut mereka itu sosok yang wali, dan itu adalah dzon kita kepada mereka. Nah, karena kejelasan dan yang demikian itu suatu keharusan untuk kita berprasangka kepada orang-orang seperti itu di atas yang demikian. Karena mereka sudah terang-terangan. Iya, kita tidak perlu berandai-andai oh mungkin begini atau mungkin begitu, karena amaliyah praktek mereka itu memang seperti itu. Jadi ya memang kita dituntut untuk berprasangka sesuai dengan apa yang ada, nggak perlu berandai-andai mungkin begini, mungkin begitu, dan mencari-carikan udzur kan. Karena mereka memang orang-orang yang bermudah-mudahan dalam amalan-amalan bid'ah, baik bid'ah kufriyah maupun bid'ah
bid'ah amaliyah. Nah, berkaitan dengan permasalahan itu ada hadis dari Abi Mirthad Al-Ghanawi diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Jangan pula kalian duduk-duduk di atasnya. Sudut pandang syariat, dalil-dalil yang ada itu tidak bisa lepas dari maqasid, tujuan. Gak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang atau mencela sesuatu tanpa ada dasaran sama sekali. Pasti ada sebab musababnya, ada hikmahnya, dan ada mafsadah yang ada padanya. Karena syariat itu tidak mungkin melarang atau menganggap sesuatu itu jelek kecuali pasti terkandung padanya kejelekan yang murni atau yang totalitas menyeluruh, atau kejelekan yang sifatnya mendominasi. Dalam permasalahan memajang gambar di arah mihrabnya, di arah kiblatnya itu, kemudian sholat menghadap kepadanya, jelas masuk ke dalam hadis tersebut, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap ke kubur. Kenapa? Karena ilahnya, dilarangnya adalah karena yang demikian itu ada unsur mafsadat, yaitu mengarah kepada kesyirikan atau ta'zim. Nah, Tabarruk secara berlebihan lah saja. Tabarruk, ada unsur ta'zim, la tusallu ilal kubur. Walaupun pada prakteknya secara hakikatnya terkandung padanya kemungkinan orang yang sholat menghadap kepada kuburan ini bisa ta'zim, bisa ya kebetulan. Nah, adapun sholat dengan menghadap kepada gambar-gambar sosok yang diagungkan, ini tidak diragukan bahwasanya tujuannya adalah ta'zim. Kenapa dipajang sosok-sosok tersebut di arah kiblat? Jadi masuk dalam hadis tersebut, yaitu larangan untuk sholat menghadap ke sesuatu yang dia bisa menjadi pemicu terjadinya kesyirikan. Karena gambar itu memang diletakkan ya untuk suatu pengagungan padanya. Gak mungkin orang ngeletakin terus ya udah pokoknya aku pengen ngeletakin aja, apalagi ini di masjid. Apalagi ini di masjid gitu loh. Hukum asal meletakkan, memajang gambarnya itu saja sudah salah. Apalagi jika itu gambar sosok yang mu'adzam, diagungkan. Jadi memicu kuat untuk terjadi padanya kesyirikan. Nah, Terlebih di masjid Ustaz ya. Terlebih di masjid. Tempat yang memang lazimnya untuk ibadah. Di Lazimnya situ untuk ada ruku, ada sujudnya. datang dalam sahih dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Ummu Salamah bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau dapati di negeri Habasyah ketika hijrah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, bab ma jaa minat taghlidhi fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza abadahu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan sebuah bab berkaitan dengan peringatan keras kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi peribadatan itu dilakukan di sekitar kuburan orang saleh. Beribadahnya kepada Allah, hanya tempatnya yang salah. Itu datang peringatan dengan keras dari Rasul SAW. Lantas bagaimana dengan orang yang beribadah langsung kepada orang tersebut, sosok-sosok yang diagungkan itu? Ibadah di sini ya ini bukan maknanya kemudian meyakini itu yang menciptakan alam semesta, tidak. Tapi pengagungan di dalam hati bahwasanya sosok-sosok yang disimbolkan itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Kan ini inti kesyirikannya. Disebutkan dalam kitab Tauhid tersebut, di dalam bab tersebut, hadis dari Aisyah, bagaimana Ummu Salamah bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat bagaimana orang-orang di Habasyah itu di dalam gereja-gereja mereka itu dipajang gambar-gambar, lukisan-lukisan. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihim rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka itu orang-orang yang apabila ada laki-laki saleh atau seorang hamba soleh yang mati di kalangan mereka, mereka dirikan di atas kuburannya itu, pesariannya itu sebuah tempat ibadah, masjid. Masjid di sini tempat ibadah, karena Nasoro tidak beribadah di kuburan. Tidak beribadah di masjid dalam artian masjid yang kita pahami masjidnya kaum muslimin. Tapi masjid di sini maksudnya tempat Sujudnya mereka. Iya, tempat ibadahnya, Kanisah dinamakan masjid. Rasul menamakan masjid, padahal Ummu Salamah menceritakan apa yang saya lihat fi kanisah, di gereja. Rasul kemudian mengatakan
banau ala qabri masjidah. Mereka orang-orang yang kalau ada orang mati, orang soleh yang mati di kalangan mereka, dibangunkan padanya masjid. Berarti dinamakan dengan Padahal kanisa ya. kanisa, dinamakan dengan masjid. Intinya tempat ibadah. Nah, kemudian yang kedua, wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka buat simbol-simbol, baik gambar, baik patung, 2 dimensi, 3 dimensi, lukisan, gambar, pokoknya mereka pajang gambar-gambar tokoh-tokoh tersebut. Apa katanya Rasulullah SAW? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian mengatakan beristinbat dengan hadis ini, fahaula jama'u bainal fitnatain. Mereka ini menjamak antara 2 fitnah. Apa itu? Fitnah al-qubur dan fitnah tamathil. Fitnah kuburan di satu sisi dan fitnah mengadakan simbol-simbol itu tadi, baik itu gambar, baik itu patung. Nah, dalam kasus yang ada di video itu, nah itu kan dilakukan di masjid atau di musola kan. Nah, kalau anggaplah tidak ada kuburan di situ, tapi mereka telah terjatuh dalam tamtsil itu tadi, memajang simbol, surah, gambar-gambar yang mereka agungkan, dan itu zon yang harus kita duga kepada orang-orang seperti mereka. Nah, Yang tadi Nabi telah kategorikan sebagai syirarul khalq itu tadi. syirarul khalq, ulaika syirarul khalq. Jadi mereka ini jatuh dalam sekian keharaman atau bahkan jatuh dalam kesyirikan, dan itu dhannya kita. Nah, ta'zim kepada sosok-sosok yang mereka kultuskan tersebut. Jadi sudah jatuh dalam kesyirikan, walaupun diperinci di sana bisa jadi terjatuh dalam syirik besar atau syirik asghar. Mereka juga terjatuh dalam keharaman, tasyabuh dengan kaum musyrikin, kaum kufar. Jadi tidak sah dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan la tusallu ilal kubur itu. Para ulama menganggap bahwasanya tidak sah salat padanya. Nah, apalagi juga bermakmum pada orang-orang seperti itu. Jadi bahasannya jika berkaitan dengan pertanyaan apakah sah salat dengan yang demikian itu, maka wallahu taala alam tidak sah salatnya. Dan dhon kita kepada mereka itu adalah mengagungkan gambar-gambar dan simbol-simbol itu. Jadi dhonnya kita itu adalah kesyirikan. Mereka terjatuh dalam kesyirikan. Nah, Allah musta'an. waliyadzubillah. Itu dhon. Jadi nggak perlu kita berandai-andai, oh mungkin mereka hanya begini, hanya begitu. Kita lihat amaliyah mereka sehari-harinya bagaimana. Amaliyah rutin mereka bagaimana. Orang-orang yang akrab dengan praktek-praktek haul, praktek-praktek kesyirikan. Jadi kita letakkan prasangka itu ya seperti itu, seperti Karena ya, memang sesuai buktinya dan sesuai keadaannya, sesuai yang kita saksikan ya. Sesuai waktu. Nah, bagaimana kita mau berhusnudzon kepada orang-orang seperti itu kalau memang amaliyah mereka akrabnya dengan hal seperti itu. Nah, yang kita kedepankan ya dugaan bahwa mereka terjatuh dalam kesyirikan. Nah, dan keyakinan-keyakinan mereka terhadap wali-wali yang mereka kultuskan kan tidak tersembunyikan gitu loh. Di sisi kita bisa akses bagaimana itu tervisualkan lah, baik secara video, secara suara, secara gambar, bagaimana tindak tanduk mereka itu dalam kesyirikan. Jadi apa yang mau kita cari-cari husnudzonkan kepada mereka itu ketika memajang gambarnya orang-orang yang mereka agungkan itu di arah kiblat lagi. Nah, kita katakan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Nah, tidak sah salatnya. Dan Allah ketika Ta'ala mungkin kita Ustaz ya sedang berada di daerah yang mungkin praktek sholat antar musola dan antar masjidnya itu masih seperti ini, opsi bagi kita itu seperti apa Ustaz? Tinggalkan Ustaz. Amda ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Nah, dan Imam Ahmad di dalam salah satu atharnya, beliau ditanya tentang permasalahan tersebut. Jika seseorang itu singgah di suatu wilayah, suatu kampung, suatu daerah, kemudian tegak di situ sholat, apakah ikut sholat serta bersama penduduk masyarakat sekitar ataukah tidak? Maka Imam Ahmad menjawab bahwa ya dahulu memang beliau sempat menganggap yang demikian itu gampang mudah lah. Nah, ketika fitnah belum menyebar. Iya, ketika fitnah belum menyebar, tapi ketika mulai tersebar luas fitnah Jahmiyah, fitnah bid'ah kufriyah, maka beliau memilah-milah. Nah, Masya Allah. begitu. Jadi ya kalau masjid-masjid yang memang akrab
dengan organisasi masyarakat ormas-ormas yang haluannya seperti itu, ya mending jangan. Kenapa begitu? Karena bil ijma. Main aman Ustaz ya? Main aman. Kenapa? Karena yang kita pertaruhkan sholat. Karena secara ijma disebutkan oleh para fuqaha, sholat bermakmum kepada orang yang murtad, atau diksinya sholat bermakmum kepada orang kafir, ini tidak sah. Wajib untuk mengulang. Nah, sekarang bahasannya di situ diksinya sholat bermakmum kepada orang kafir. Masa orang kafir di sini kafir asli? Nggak mungkin sholat dong. Kan nggak mungkin sholat juga, gitu loh. Karena ada orang yang memahami diksi di kitab-kitab fikih dibahas oleh para fuqaha, sholat di belakang orang yang kafir ini kafir asli, padahal kan surahnya nggak terjadi gitu loh. Karena nggak akan mungkin orang kafir asli itu akan Iya. sholat, apalagi mengimami, Ustaz. Iya, jadi konteksnya itu berarti kafir ini siapa? Itu orang yang menisbatkan ke Islam yang telah terjatuh dalam Kesyirikan akbar. kekafiran gitu. Itu yang dibahas. Bil ijma' nukil pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Mereka semua berpendapat wajibnya mengulang. Jadi ketika sesuatunya itu bersifat syak, kita ragu, naam, Langsung tinggal aja, Ustaz. tinggalkan sesuatu yang meragukan karena antum mempertaruhkan Sholat ini sholat kan. antum, naam. Tayyib, Masya Allah. Jadi seperti itu memang. Belum lagi kalau ditambah kita mengacu kepada sudut pandang fikih sendiri, hukum sholat berjamaah itu kan jumhur berpendapat sunnah muakkadah. Ini kalau kita meninjau dari sudut pandang fikih ya, walaupun yang rajih sholat berjamaah itu wajib. Nah, tapi setidaknya ketika kita dihadapkan di kasus-kasus seperti ini yang rancu dan membingungkan kita, menuntut kita untuk benar-benar selektif, kita mengedepankan dalam hal ini ya pendapat jumhur berkaitan dengan sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Memang ketika tidak didapati perkara yang lapang bagi kita untuk bermakmum kepada orang yang di atas tauhid. Jadi ketika kita misalkan ke utara was-was, ke selatan was-was, ya mending main aman gitu ya Ustaz. Enak. Tayyib. Ketika memang karena yang dituntut dari kita itu sebenarnya hijrah. Yang dituntut dari kita itu hijrah. Nah, hijrah ke negeri yang tegak padanya syariat. Nah, sekarang kan konsep daulah Islamnya itu kan ada dua yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang asas kedaulatannya dibangun di atas syariat, dan Islam atau syariat, syiar-syiar Islam itu tegak padanya, merata. Nah, lah kita sudah tidak di atas kedaulatan Islam, kesyirikan itu dan kekufuran Tidak jauh mendominasi. dari kita bisa melihat realitanya. Realita yang ada itu Ustaz. mendominasi gitu loh. Jadi nggak bisa dikiaskan dengan misalkan di bahasan fikih itu hukum asal. Hukum asal adalah di atas keislaman, hukum asal kita di mana posisinya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita dituntut lah untuk selektif ya, kewaraan kita ya. Nah, ini kompleks berkaitan dengan banyak permasalahan. Jadi memang kalau bisa selektif ya kita selektif. Tidak bermudah-mudahan padanya, kembali ke warok. Tapi di saat-saat genting dan terpojok ya mungkin kita bisa berpijak di atas ya, insya Allah don kita insya Allah halal, misalkan kayak sesembelihan atau apa gitu. Nah, sekarang kalau di luaran, kalau kita di masyarakat kita kan tarikus sholat kan perkara yang Jelas sekali. yang merata. Merata. Hampir-hampir orang yang menisbatkan ke Islam itu banyak yang nggak sholat kan. Nah, Dan kita lihat itu setiap pasar-pasarnya hari kaum muslimin sekarang didominasi oleh Muslim. orang-orang yang mungkin dia Orang-orang yang- tarikus sholat mungkin, atau punya itikad kufri. Nah, itu yang don kita yang ada. Jadi kalau kita bisa selektif, ya itu yang harusnya dikedepankan, dimaukan. Nah, tapi ketika sudah balaknya memang merata, terkadang di suatu kondisi kita mau mengambil ya kedaruratan itu mungkin dengan mengedepankan don ya, insya Allah lah, ya mungkin saja. Tapi kalau bisa untuk tawarruk di situ ya kita ada nilai plus lah. Kalau ada opsi memilih gitu. Nah, ya kalau ada opsi memilih, kalau ada opsi memilih. Paling tidak kita memilih mudarat yang lebih kecil lah. Seperti itu. Tayyib, Masya Allah. Ya, Ini mungkin itulah kejelasannya bagaikan matahari di siang bolong ya untuk permasalahan ini. Masya Allah, jazakumullah khairan ya Ustadzana. Ada pertanyaan dari sebagian ikhwah berkaitan dengan masalah ini. Jadi dia pernah sholat di suatu masjid, yang ternyata
imamnya ini dia tahu secara pasti memberikan udzur kepada pelaku syirik akbar. Nah, kemudian karena dia sudah terjebak di situasi, dia sholat bermakmum kepadanya. Nah, dia menanyakan, apakah Ana harus ngulang sholat? Ana ketika itu sholat asar waktu itu, dan Ana tidak mengulang sholat. Apakah Ana harus mengulang sholat? Maka Ana jawab pada waktu itu, dikembalikan kepada i'tiqad, keyakinan antum kepada sang imam. Apa yang antum yakini kepada sang imam? Kalau antum yakini bahwasanya sang imam itu telah terjatuh dalam pembatal keislaman, maka i'tiqad antum itu mengharuskan antum untuk tidak sholat di belakangnya. Ketika situasi dan kondisinya mendesak antum sholat di belakangnya, wajib bagi antum untuk mengganti karena dalam i'tiqadnya antum dia telah keluar dari Islam. Nah, sehingga prakteknya itu berpijak pada keyakinan dia, si imam ini masihkah dia muslim atau sudah keluar dari Islam. Bersamaan adanya ilmu padanya Ustaz ya. Adanya ilmu dari bukti maksudnya bahwasanya sang imam ini mengudur. Iya pasti. Naam. Jadi ketika seorang individu telah meyakini imam ini, naam, Ana sudah tahu pasti bahwa dia ini memang bermasalah. Walaupun tersamarkan di yang lainnya. Walaupun tersamarkan urusan yang lainnya. Ketika yang tersamarkan permasalahannya tersamarkan dengan yang lainnya, udurnya beda. Tapi ketika antum sudah sampai ilmunya antum tahu, kamu sholat di belakangnya tidak sah sholat antum. Sama dengan bahasan berkaitan dengan sholatnya seseorang bermakmum kepada imam yang lahannya jali. Antum yang kapasitas antum itu lebih baik, nggak sah sholat di belakang antum. Tapi sah bagi orang-orang yang grade-nya di bawah. Di bawah dia, orang-orang awam yang nggak tahu cuman bermakmum, sah. Antum yang tahu bahwa saya lahan jali, fatal, nggak sah. Nah, sehingga prakteknya Ustaz, karena ini kan sepertinya berbeda Ustaz, antara tadi imam yang mengudzur pelaku kesyirikan akbar dengan imam yang ternyata kita dapati dia dalam bacaan dia ketika ngimami lahannya masih jali. Lahan jali. Nah, itu prakteknya ketika kita mendapati Ustaz, kita sholat Allahu Akbar loh, ini kok imamnya lahannya jali. Itu nanti gimana Ustaz? Kita ngulang lagi atau? Ayo, ya ada, enggak sah sholatnya. Gini. Adalah yang dibahas di ranah fikih ya. Tapi binis bahlak dari sisi antum ya. Nah, ada pun bapak-bapak yang lain yang awam yang ini. Demikian juga nggak ada kelaziman bagi anak untuk mengilzam mereka yang seharusnya di bawahnya melakukan apa yang anak lakukan. Enggak. Nah, berarti kita. Tapi kalau antum mampu, antum mengedukasikan ke ketakmiran ke masyarakat, Pak, untuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kudrohnya, keimamahannya perlu diperbaiki. Begitu. Dijelaskan, dinasihati ke pihak ketakmiran atau ke masyarakat yang ada. Tapi kita kalau tetap nggak mau, ya sudah kamu tinggalkan, nggak usah sholat di belakang dia. Nah, cari masjid yang lain. Memang sepenting itu Ustaz ya, perkara sholat itu untuk benar-benar diperhatikan segala sisi dan aspeknya ya. Ya karena kita hidup di masa orang itu merajalela kejahilan, jauhnya dari melek terhadap Islam kan. Nah, terhadap fikih syariat. Nah, jadi memang kita yang melek ilmu ya kita yang selektif. Kalau kita nggak bisa merubah ya mau gimana lagi, kita yang menghindar. Dan apakah ini Ustaz yang dinamakan dengan keterasingan al-ghurba yang pernah disabdakan oleh An-Nabi itu Ustaz? Nah, subhanallah. Ya ini yang namanya ghurba. Kalau kita lihat bagaimana prakteknya para sahabat, para salaf, siapa yang mengimami sholat jelas sudah ditentukan. Jadi juga mungkin bentuk patah hatinya seorang muslim itu ketika ya nggak bisa mengingkari apa-apa, nggak bisa apa-apa. Hanya bisa mengingkari dalam hati saja. Ya, nggak bisa. Katanya mau mengingkari apa? Kita di posisi di tempat yang salah. Imma kamu punya kekuatan mengingkari kemungkaran atau kamu hijrah ya akhi. Lah kita nggak punya, nggak mampu kedua-duanya, mau ngapain terus? Istighfar aja tuh. Istighfar semoga mendapat udzur untuk belum hijrah. Nah, karena hijrah pun juga nggak semudah kita. Udah deh kita hijrah berangkat gitu, nggak bisa saja. Ya nggak bisa, terutama di masa kabur aja dulu. Gitu. Di masa ini kan birokrasi internasional, keimigrasian internasional kompleks. Nah, banyaklah kendalanya banyak. Nah, walaupun tetap ya siapa yang mampu ya. Nah, seperti itu. Paling nggak hijrah ke lingkungan wilayah
Ya kalau di sini misalkan kalau kita ada pondok pesantren atau markiz ilm gitu, semuanya kumpul di situ membangun komunitasnya sendiri, circle-nya sendiri, pasarnya kaum muslimin, ikhwah sendiri tegak di situ, ekonominya berputar di situ. Nah, jadi bertakwa semaksimal sebatas apa yang kita mampu. Walaupun kita masih di bawah kedaulatan yang tidak di atas syariat. Sedidu wa qaribu. Apa yang kita mampu kita lakukan yang enggak. Nah, sekarang kita memang tinggal di mana kita? Nah, orang bangunkan sahur pakai musik disco bikin ini, kita nggak bisa apa-apa ya, kadang itu mungkar yang jelas. Nah, kecuali kalau kita punya basis, masa kita punya power, baik berani kita. Nah, kita nggak punya apa-apa, mau gimana? Ya sudah, kamu hijrah kalau kamu memang nggak mampu. Nah, itu posisinya kita seperti itu sih sekarang. Fasenya ya fase Mekah itu. Gimana menyadarkan masyarakat ini sehingga mengingkari yang mungkar, sadar kemungkaran sebagai sebuah kemungkaran sehingga bisa diingkari. Ini nggak sadar ya kemungkarannya gimana. Kita mau mengingkari sendiri, yang mengingkari kemungkaran dianggap mungkar. Zaman terbalik misalnya. Zaman terbalik, kamu mengelus dada aja, kita cuma mengelus dada, kamu bisa apa namanya. Jadi yang dibutuhkan ketegasan dalam masalah-masalah seperti ini, tegas, ada syirik, ada kufur, ada itu yang kenal, dikerdilkan, dilembekkan. Tapi Ustaz, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kafaratul majelis. Nah, Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.